Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute, masih bersama saya di mata kuliah umum bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur kalimat. Kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme dan parafrase. Mungkin kalian sudah ada yang tahu terkait dengan plagiarisme dan parafrase. Jadi saya jelaskan secara singkat dulu ya, parafrase itu apa. Jadi parafrase itu pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun memiliki kalian itu tanpa mengubah maknanya. Jadi di situ kalian seakan-akan hanya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan orang dengan cara kalian sendiri. Oke, jadi itu parafrase. Ketika kalian itu menemukan sesuatu yang ada di Google ya, di Wikipedia, terus kemudian kalian copy, kemudian kalian paste di pekerjaan kalian, itu nggak parafrase, itu namanya plagiat, gitu ya. Jadi kalau kalian parafrase itu tidak akan plagiat, tapi kalau kalian plagiat, kemungkinan besar kalian tidak parafrase. Dan yang jelas, ketika kalian plagiat, itu kalian tidak mencantumkan sumber yang asli, seakan-akan apa yang kalian sampaikan di situ adalah milik kalian, meskipun sebenarnya kalian cuma ngambil dari orang lain. Nah, dalam plagiat sendiri itu ada jenisnya. Jenis plagiarisme kata-kata, untuk mengambil kata-kata orang lain tanpa izin, tanpa diubah sedikit pun. Terus kemudian jenis plagiarisme struktur, itu misalkan kalian mengerjakan skripsi, terus kalian copy paste dari skripsi orang lain secara strukturnya sama plek, nah itu modelnya kurang lebih seperti itu struktur. Terus ide itu misalkan orang sudah penelitian di laboratorium, terus kemudian menemukan sebuah formula yang ampuh, terus sebelum dia publikasikan atau kamu mengambil formula itu dan kamu mengklaim bahwa itu punyamu, nah itu juga plagiarisme ide. Terus kalau pengarang ya jelas itu kamu mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Dan jenis plagiarisme yang terakhir adalah diri sendiri. Nah ini yang seringkali mengecoh banyak akademisi karena merasa itu punya saya sendiri, kenapa aku harus kutip. Nah, di aturan akademik, meskipun itu penelitianmu, tapi kamu ingin menggunakan penelitianmu untuk tulisan yang lain, kamu tetap harus mencantumkan dirimu sebagai dirimu sebagai peneliti yang sudah melakukan penelitian itu. Oke. Jadi kadang ketika kalian lihat buku-buku itu di Gramedia atau di Togamas atau Sosial Agensi, buku-buku teori, terus kemudian ternyata dalam buku itu ada sumber pustaka yang mengambil dari nama penulisnya. Nah, itu karena untuk menghindari plagiarisme sendiri atau yang disebut dengan autoplagiarisme. Oke. Nah, upaya untuk melakukan anti plagiat ini bisa kalian lihat di situ bagannya, alurnya, mulai dari implementasi statement, terus kemudian merencanakan itu membuat outline tulisan. Setelah outline tulisan itu terbuat, kemudian kalian menulis. Setelah tulisan jadi, kalian mengedit itu melihat hasil ulang tulisan, apakah ada sesuatu hal yang kurang atau terlewat, itu atau disebut juga sebagai peer review. Nah, terus yang terakhir adalah melakukan revisi jika memang ketika proses kalian melihat hasil tulisan kalian secara ulang ada kesalahan. Nah, itu kalian revisi sendiri. Dan dalam proses ini kalian usahakan melibatkan orang lain. Bukan dalam arti kalian manja nggak bisa sendiri ya, tapi orang lain itu nanti akan memberikan insight atau pandangan terkait dengan apa yang kalian lakukan. Misalkan
kalian merasa bahwa apa yang ingin kalian teliti itu benar-benar baru. Ternyata setelah kalian diskusi dengan teman, dengan dosen, ternyata sudah ada penelitiannya. Mungkin penelitian itu dilakukan di kampus yang lain atau di negara yang lain. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu didiskusikan supaya untuk menghindari plagiat. Jangan sampai kalian merasa itu sesuatu yang baru, tetapi kalian melakukan penelitian yang sama, nanti kalian bisa dicap sebagai plagiat karena sudah pernah ada yang mempublikasikannya, gitu ya. Dalam proses merencanakan outline tulisan itu juga usahakan kalian diskusi dengan teman atau pembimbing. Nah, semua ini usahakan kalian punya partner lah, sebagai peer review atau sebagai orang yang menjaga kalian supaya tidak belok. Oke, gitu ya. Terus setelah kita tahu alurnya tadi, upaya untuk menghindari plagiat, ini adalah salah satu contoh parafrase supaya terhindar dari plagiat. Di situ kalian bisa lihat ada kutipan yang dari tulisan saya sendiri terkait dengan media dan kuliner. Nah, di situ ada 2 paragraf, dan dari 2 paragraf itu ingin saya jadikan kalimat pendukung tak langsung. Nah, itu kan saya baca sendiri. Terus kemudian saya menemukan poin-poin penting dari kedua paragraf itu. Poin yang pertama adalah media, poin kedua adalah peran penting dalam pemasaran, poin ketiga pembentukan karakter, poin keempat menyuguhkan informasi populer, dan poin kelima adalah masyarakat tertarik. Jadi poin-poin ini istilahnya adalah benang merah dari paragraf yang ada dalam tulisan tersebut. Nah, dari 2 paragraf itu kemudian saya parafrase menjadi 1 kalimat yang bisa kalian lihat itu. Media berhasil memasarkan produk kuliner asing ke dalam negeri dengan cara populer dan menarik. Dari 2 paragraf hanya menjadi 1 kalimat, dan itu namanya parafrase. Secara ide sama, tapi saya sampaikan dengan cara yang berbeda dalam bahasa yang sama. Plus saya masih mencantumkan sumber yang menulis atau sumber dari artikel tersebut. Arifin 2017 halaman 49. Oke, gitu ya. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan plagiarisme dan parafrase. Saya rasa nggak ada yang masalah. Tapi kalau kalian masih merasa kebingungan terkait pembahasan yang cukup singkat ini, mungkin kita bisa diskusi bersama di grup atau di kolom komentar. Ciao.